Video amatir merekam detik-detik dua pria mengendarai sepeda motor mengejar mobil yang ditumpangi oleh personil Satpol PP Kota Medan di Jalan Karyawisata Medan, Sumatera Utara. Sempat terjadi adu mulut antar petugas Satpol PP dengan warga yang mengendarai sepeda motor hingga berujung pelemparan batu ke arah mobil dan mengenai anggota Satpol PP. Petugas Satpol PP yang tak terima tersulut emosi dan terlibat baku hantam di pinggir jalan yang mengakibatkan sejumlah personil mengalami luka dan berujung pelaporan di Polsek Deli Tua. Aksi pelemparan buntut dari penolakan sosialisasi perda zonasi larangan pedagang kaki lima yang berujung keributan antar warga dengan kepala lingkungan. Petugas Satpol PP yang ada di lokasi mencoba melerai keduanya, namun warga tak terima dan mengejar petugas usai selesai melaksanakan kegiatan. Selanjutnya kasus kini tengah ditangani Polsek Deli Tua, sementara untuk personil yang terlibat adu jotos dengan warga tengah dilakukan pembinaan internal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di libur panjang kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan informasi Ayu Siang kali ini pemirsa kami awali dari Garut, Jawa Barat. Diduga hilang kendali, angkutan umum atau angkot menabrak 6 sepeda motor dan minibus. Akibatnya 9 orang menderita luka-luka hingga patah tulang. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan beberapa kendaraan termasuk angkutan umum, mobil pribadi dan sejumlah sepeda motor terjadi di kawasan Tutugan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat insiden ini sejumlah korban tergeletak di jalan sementara satu lainnya tergeletak di parit. Di lokasi yang sama terlihat sebuah angkutan umum yang terbalik. Polisi menduga kecelakaan beruntun dipicu oleh sebuah angkot yang melaju dari arah Tarogong menuju Leles. Kendaraan ini kehilangan kendali saat melintasi jalan yang menurun dan berbelok tajam, hingga akhirnya bertabrakan dengan 5 sepeda motor dan 1 unit minibus yang melaju dari arah berlawanan. Kendaraan angkot tersebut datang dari arah Tarogong menuju arah Leles, mendahului kendaraan yang berada di depannya, kemudian bertabrakan dengan kendaraan Toyota Avanza yang berada di arah berlawanan, bertabrakan kembali dengan 6 kendaraan sepeda motor. Kecelakaan juga mengakibatkan 9 orang terluka, termasuk patah tulang. 7 korban dirawat di Rumah Sakit Intan Husada, sementara 2 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut untuk penanganan lebih lanjut. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan bus, truk box, dan minibus juga terjadi di ruas tol Boyolali arah ke Solo, Jawa Tengah. Laka 3 kendaraan ini terekam kamera warga. Video amatir warga merekam saat terjadinya kecelakaan beruntun di Jalan Tol Ruas Boyolali, kilometer 481 Boyolali, jalur arah Solo, Jawa Tengah, Sabtu siang. Kecelakaan beruntun ini melibatkan bus, truk box, bermuatan telur ayam dan minibus. Dalam video terlihat bus berwarna merah menghantam minibus dan truk box hingga ringsek. Kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini memakan hampir setengah badan jalan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Kecelakaan bermula saat 3 kendaraan melaju dari arah Semarang menuju Solo. Saat mendekati lokasi terjadi perlambatan arus lalu lintas karena ada mobil Arab yang mengalami kecelakaan tunggal. Diduga bus yang melaju cukup kencang tak bisa dikendalikan sang supir hingga akhirnya menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian ini, box truk mengalami ringsek hingga membuat muatan telur ayam berserakan di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Boyolali untuk kepentingan penyelidikan. Sesampai di TKP, tepatnya di KM 481, melihat sekitar 500 ke depan ada kejadian laka lantas dan semua kendaraan sudah mengurangi kecepatan, namun kita perkirakan untuk KBM bus yang berada di belakang itu remnya kurang berfungsi. Kecelakaan yang bertepatan pada momen libur panjang mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo sempat mengalami kemacetan panjang selama proses evakuasi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal pemirsa. Polisi menangkap pelaku pencurian rumah kosong yang bersembunyi di kolong tempat tidur.
Pelaku secara bertahap menggasak sejumlah barang berharga di dalam rumah hingga mobil truk. Berniat sembunyi dari polisi, namun polisi lebih jeli dan Dian Yulianto pun harus keluar dari tempat persembunyiannya di kolong tempat tidur. Pria 21 tahun warga Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka ini ditangkap karena mencuri di rumah kosong yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Rumah kosong itu ditinggal pemiliknya dan pelaku mencuri di rumah itu secara bertahap sejak Desember tahun lalu. AC dulu berapa kali? AC, lihat dulu AC. AC kakek siapa? AC aku sendiri. Lah sendiri. AC jual kemana? AC ada di sini Pak, jual di luar Pak. Di mana? Mana? Ku jual lewat forum lewat itu online Pak. Selain mengambil 4 mesin pendingin ruangan, pelaku juga mencuri keramik, mesin las besi, televisi, kulkas 4 pintu dan mobil truk. Akibat pencurian itu korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari rumah pelaku polisi menemukan narkoba jenis sabu, 4 timbangan digital, selang pipet yang disembunyikan pelaku. Alhamdulillah, apa yang kita amankan? Tim Kelambit yang dipimpin oleh Aibtu Nanang, Oh, Bang Adul, bisa tolong ikut dulu. gabung dengan Polsek Pemali berhasil mengamankan pelaku pencurian curat ya di wilayah Polsek Pemali dengan kerugian lumayan ya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku. Hingga kini polisi masih mendalami kasus pencurian di rumah kosong dengan kepemilikan narkoba. Dari Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa di tapal batas kota diwarnai kericuhan hanya karena ada warga yang mengaku kendaraannya dirusak. Kericuhan meluas dan sejumlah pengunjuk rasa terluka akibat terkena lemparan batu. Masa pengunjuk rasa terus mengejar warga yang mengaku mobilnya rusak karena aksi demonstrasi. Masa mencoba memukuli warga yang tiba-tiba datang dan menuding kerusakan mobil karena pengunjuk rasa. Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan massa mengantisipasi kericuhan meluas. Satu persatu massa diamankan petugas tak berseragam. Warga meminta pengunjuk rasa bertanggung jawab dan mengganti kerusakan kendaraan. Tak sedikit pengunjuk rasa yang terluka akibat terkena lemparan batu warga. Dihantam oleh masyarakat. Lemparan batu diduga menjadi pemicu kerusakan kendaraan yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa. Masa memblokade Jalan Trans Sulawesi di tapal batas Kota Palopo yang membuat antrean panjang kendaraan. Unjuk rasa dengan menutup Jalan Trans Sulawesi menuntut pencabutan moratorium daerah otonom baru dan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kapolsek Bua yang ditemui di lokasi unjuk rasa menolak memberikan keterangan terkait aksi demo yang berakhir ricuh. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pimpinan rumah Tafiz di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai diduga memperkosa 4 orang santrinya. Ironisnya lagi, aksi bejat pelaku dilakukan di depan istrinya sejak tahun 2024 silam. Usai menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan berhasil menangkap FS, pimpinan rumah Tafiz yang diduga menyetubuhi 4 orang santriwatinya. Ironis, persetubuhan dilakukan tersangka di hadapan istrinya dan terjadi sejak bulan Juni 2024. Saat melancarkan aksinya, tersangka memanggil korban hingga memaksanya untuk berhubungan layaknya suami istri. Sebelumnya petugas telah menerima laporan 3 dari 4 orang santriwati rumah Tafiz yang diduga disetubui oleh pimpinan sekaligus guru Tafiz di Kecamatan Somba Opuh. Korban yang masih di bawah umur mengaku dipaksa untuk melayani nafsu bejat pelaku. Memanggil korban ke dalam kamar santri. Setelah berada di dalam kamar, kemudian pelaku memeluk korban dari belakang, ya, memeluk korban dari belakang, mendekap dari belakang. Kemudian korban saat melakukan perlawanan, sempat melakukan perlawanan, namun pelaku memegang kedua tangan korban sehingga pelaku leluasa melakukan hubungan layaknya suami istri. Akibat perbuatannya, tersangka FS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta kekerasan seksual dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Sejumlah warga memilih untuk tetap berada di Jakarta dan mengisi liburan di tempat-tempat wisata dalam kota, pemirsa. Seperti di Taman Mini Indonesia Indah dan dunia fantasi yang dipadati pengunjung pada setiap libur panjang tiba. Memasuki musim libur panjang, tidak seluruh warga Jakarta menghabiskan masa liburan mereka di luar kota. Sebagian memutuskan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di dalam kota. Di antaranya Ancol dan dunia fantasi di Jakarta Utara. Pesan di perayaan Imlek tahun 2025 ini banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi long weekend ini untuk berkunjung ke berbagai tempat termasuk Dufan Ancol. Dan dari tadi saya memantau bahwa banyak sekali aktivitas di Dufan Ancol ini, mulai dari performance atau penampilan dari robotik, kemudian juga penampilan barongsai dan lain-lain sebagainya. Tempat wisata lainnya yang digemari warga untuk berlibur adalah Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Selain menghadirkan festival pecinan, TMII juga menyuguhkan atraksi air mancur menari tirta bagi pengunjung. Pertunjukan ini tidak hanya menarik perhatian pengunjung dalam kota, tetapi juga dari luar kota. Nyoba elektrik skuter itu sih keliling selama mungkin kurang lebih setengah jam ya. Setengah jam tadi. Terus karena ada jam 10 tadi ada air mancur ini tadi kita coba ini. Terus habis ini mau ke Taman Burung, ke yang ada dino sama anak-anak Bumblebee ya. Iya itu sih. Libur panjang di bulan ini berlangsung hingga Rabu 29 Januari. Libur kali ini bertepatan dengan perayaan Isra Miraj dan cuti bersama Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang dari Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi asal Jabodetabek melintas dari arah Jakarta menuju Bandung di kilometer 82 tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Momen libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan oleh warga dengan mudik ke kampung halaman dan berwisata ke sejumlah lokasi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sehingga volume kendaraan pun meningkat tajam. Diperkirakan peningkatan arus kendaraan ke arah Bandung masih akan terus terjadi. Tidak hanya di Bandung, pemirsa, memasuki masa libur panjang Isra Miraj dan juga Tahun Baru Imlek, ini stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat juga mengalami lonjakan calon penumpang. Dan pagi hari ini, ribuan calon penumpang terus berdatangan untuk melakukan perjalanan keluar kota. PT KAI memprediksi sebanyak 30.000 lebih penumpang akan diberangkatkan pada hari ini, baik dari stasiun Gambir dan Pasar Senen, dengan menggunakan 68 kereta api yang beroperasi dengan rincian 20.385 penumpang dari stasiun Pasar Senen. Meski volume penumpang terus mengalami peningkatan, namun PT KAI masih harus lakukan rekayasa jalur akibat adanya luapan air yang merendam perlintasan kereta di antara stasiun Gubuk dan dengan stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. KAI pun telah menerapkan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan perjalanan beberapa kereta api melalui jalur alternatif. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas dalam masa libur panjang kali ini, pemirsa, kita akan segera bergabung dengan rekan kami Indra Setiabudi yang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo, selamat pagi, selamat siang rekan Indra, seperti apakah suasana terkini di stasiun Senen saat ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di momen cuti bersama di libur keagamaan yakni Isra Miraj dan Imlek, stasiun Pasar Senen Jakarta saat dari pagi hingga saat ini terus meningkat. Pram, Anda bisa saksikan di belakang saya ribuan masyarakat sudah tiba di Jakarta untuk melakukan sejumlah perjalanan ke luar Jakarta. Dan mengingat pada sebentar lagi saat ini jurusan Malang dan Yogyakarta
Airlangga dan juga Gaya Baru Malam Selatan akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta sesaat lagi, Pram. Dan kalau kita bisa bahas terkait data, Pram dan juga pemirsa, bahwasanya pada hari ini Daup 1 Jakarta akan memberangkatkan setidaknya 30.000 lebih calon penumpang yang bertolak dari Jakarta menuju kota-kota tujuan di luar Jawa, di luar Jakarta. Dan kalau kita bisa rincikan, di stasiun Gambir akan memberangkatkan 13.000 lebih penumpang, sementara di stasiun Pasar Senen sendiri akan memberangkatkan sebanyak 20.000 lebih penumpang, Pram. Dan akan diberangkatkan menggunakan 68 kereta api yang beroperasi. Meskipun terpantau sangat ramai, Pram dan juga pemirsa, PT KAI masih harus melakukan pengalihan rute jalur, Pram, di sejumlah titik dikarenakan ada rangkaian jalur kereta api yang terendam di Kabupaten Grobogan, yang mana kereta api di kilometer 32+5 dan 7 antara stasiun Gubuk dengan stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. PT KAI pun telah menetapkan sejumlah rekayasa operasi, Pram dan juga pemirsa, dengan mengalihkan perjalanan beberapa kereta api melalui jalur alternatif sebagai berikut yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dikarenakan atas peralihan jalur ini, masyarakat penumpang kereta api ini akan menambah waktu tempuh, Pram dan juga pemirsa, sebanyak 1 jam lamanya. Dan yang akan melalui peralihan jalur ini yakni ada kereta api Jember, Surabaya, Ketapang, Jakarta akan dialihkan memutar via jalur Brumbuk, Solo, Surabaya, yang akan menambah waktu kurang lebih 1 jam lamanya, Pram. Dan dapat kami informasikan juga, Pram, dalam hal ini Daup 1 Jakarta meminta maaf kepada masyarakat dikarenakan akibat ada masalah teknis yang terjadi di salah satu jalur kereta api ini. Daup 1 Jakarta menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena memakan waktu lebih, yakni 1 jam lamanya, Pram. Dan kami menghimbau bagi Anda yang melakukan arus mudik di momen libur Isra Mi'raj dan juga Imlek ini, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan barang bawaan Anda tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh PT KAI. Demikian, Pram, kembali ke Anda. Baik, melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta, rekan Indra Setiabudi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur Isra Mi'raj dan juga Imlek, arus lalu lintas di jalur objek wisata Lembang Minggu pagi mulai terlihat antrian kendaraan wisatawan dari arah Bandung menuju Lembang. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi akan melakukan rekayasa jalan apabila terjadi kepadatan. Ya pemirsa, beginilah situasi arus lalu lintas menuju di objek wisata Lembang di Jalan Setiabudi, Bandung. Antrian mulai nampak dari arah Bandung menuju Lembang. Wisatawan dari berbagai daerah memanfaatkan libur panjang di tempat wisata yang ada di Lembang. Sementara itu, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur objek wisata Lembang, Satuan Lalu Lintas akan lakukan beberapa rekayasa jalan seperti pengalihan arus dan juga one way jika terjadi kepadatan. Ya, pemirsa, memasuki libur panjang Isra Mi'raj dan juga Hari Raya Imlek, pemirsa, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Tingginya minat warga dalam berlibur membuat sejumlah penumpang kesulitan mendapatkan tiket keberangkatan. Dengan membawa tas dan koper, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Para penumpang ini akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di bagian timur seperti Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Selama libur panjang Isra Mi'raj dan Hari Raya Imlek, PT KAI Daup 2 Bandung sudah menjual tiket sebanyak 57.000 tiket, mayoritas ke daerah Yogyakarta. Menurut salah satu penumpang, dirinya sempat mengalami kesulitan dalam mendapatkan tiket keberangkatan setelah dicari dirinya pun mendapatkan tiket dari KAI tambahan. Di Cianjur mau ke Yogyakarta. Tujuannya kemana nih? Mau ke Malioboro, yang Taman Sari kayak gitu. Dalam rangka apa? Liburan panjang. Liburan panjang. Iya. Kenapa nih memilih Yogyakarta nih? Karena belum pernah juga sama pengen bawa keluarga. Diprediksi kepadatan penumpang di stasiun kereta api Kota Bandung akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang usai. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, stasiun Wus Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat juga ramai penumpang di momen libur panjang Isra Mi'raj dan juga Tahun Baru Imlek. Kebanyakan penumpang hendak menikmati libur panjang di wilayah Bandung Raya. Ratusan penumpang tiba di stasiun Wus Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Momen libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan pengunjung untuk menghabiskan waktu di kota Bandung, Lembang, dan sekitarnya. Para penumpang menyebut lebih memilih menggunakan kereta cepat Wus Jakarta-Bandung karena lebih efisien dan menghindari kemacetan. Putar Bandung sama ke apa yang di atas? Lembang. Lembang. Oh, Lembang. Ya. Kenapa memilih Wus, Bu? Cepat. Kan mau cepat-cepat jadi nggak macet gitu. Kalau bawa mobil kan macet. Tiket yang sudah terjual untuk perjalanan Wus ke berbagai tujuan sampai dengan siang ini mencapai 18.000 tiket. Adapun untuk rute Halim ke arah Padalarang maupun Tegaluar itu sudah mencapai sekitar 12.000 tiket. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan kemarin di hari Jumat, di mana penumpang dari arah Jakarta menuju Bandung itu sekitar 11.000. Pada momen libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek ini, pihak KCIC menyiapkan 173.000 tempat duduk untuk periode dari tanggal 24 hingga 29 Januari 2025. Serta ada 48 perjalanan bus setiap harinya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor juga dipadati kendaraan pada libur panjang periode Isra Mi'raj dan juga Imlek. Ya, pemirsa, kemacetan di Jalan Raya Bogor terjadi akibat tingginya volume kendaraan yang menuju sejumlah objek wisata. Untuk mengatasi kepadatan, pihak kepolisian telah menerapkan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah ke arah puncak sejak pukul 7 pagi tadi. Sementara kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta dialihkan melalui jalur alternatif untuk memberikan ruang bagi arus kendaraan menuju puncak. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana masa libur panjang kali ini, kita akan bergabung dengan rekan kami Jen Cahyani yang langsung berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, selamat siang rekan Jen. Kalau tadi pagi sempat terjadi kepadatan, apakah siang ini sudah mulai landai di kawasan Kabupaten Puncak Bogor, Jawa Barat? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Tadi kami memang melewati jalan, terutama di Jalan Raya Puncak Bogor itu memang dipadati oleh kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor. Nah, saat ini saya sudah sampai di depan salah satu tempat wisata, Taman Safari Indonesia. Ini tepat di belakang saya. Di sini cukup padat juga ya, karena memang masyarakat ini memanfaatkan waktu libur panjang ini untuk berlibur. Nah, salah satu yang menjadi primadona wisata yakni di Taman Safari Indonesia ini. Tadi kami juga melewati mulai dari Jalan Raya Bogor hingga masuk ke kawasan Taman Safari, cukup antri juga karena memang ini antusias masyarakat ya untuk berlibur. Salah satunya ke sini. Nah, karena di sini nanti akan kita lihat juga ya bagaimana apa sih yang bisa dilakukan para pelancong atau pengunjung untuk berwisata di sini, karena di sini ada banyak sekali satwa, ada 3.000 satwa dari 300 spesies yang dapat nanti untuk pengunjung dapat berinteraksi langsung maupun memberi makan lewat dalam mobil ya begitu. Kemudian kalau kita tadi tanya mengenai data pengunjungnya sendiri, memang mengalami kenaikan ya pada periode libur panjang Isra Mi'raj dan juga libur Imlek ini, dari yang semula pengunjungnya hanya 3.000 per harinya, namun pada periode libur ini mengalami kenaikan bisa hingga 5.000 sampai 10.000 pengunjung, karena ini memang antusias masyarakat untuk berlibur ya ke
salah satunya ke Taman Safari Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu primadona wisata masyarakat atau pengunjung yang membawa anak-anaknya dapat mengenalkan kepada satwa yang ada di sini. Ada banyak sekali 3.000 satwa dan mereka bisa memberi makan secara langsung kepada satwa yang ada di sini, mulai dari ada gajah, ada macan, ada singa, ada jerapah, dan banyak sekali. Dan ini bisa menjadi edukasi juga ya bagi anak-anak mereka atau masyarakat yang datang ke sini bersama keluarganya. Nah, selain itu mereka juga dapat berinteraksi. Ada beberapa atau sejumlah satwa yang dapat diinteraksikan begitu ya dari pengunjung, bisa berinteraksi langsung kepada satwa yang memang sudah jinak di sini, dan ini menjadi salah satu keistimewaan bagi masyarakat yang ingin berlibur ke Taman Safari Indonesia. Nanti saya juga akan mencoba ya interaksi langsung bersama satwa yang ada di sini, dan kita lihat juga bagaimana antusias masyarakat karena hingga siang ini sudah ada 3.000 pengunjung ya yang datang. Nah, kemungkinan hingga sore nanti akan bertambah terus hingga 5.000 sampai 10.000 pengunjung per harinya. Sementara itu, Pram. Baik, terima kasih banyak Jen Cahyani langsung dari kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, selamat berlibur sambil bertugas kembali rekan Jen. Pemirsa, masih di Ayu Siang pemirsa, aksi penyelamatan dramatis dilakukan oleh para pekerja yang tengah lembur memperbaiki rel di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Para pekerja menghentikan laju sebuah kereta api yang melaju dari arah timur akibat rel yang selesai diperbaiki kembali diterjang banjir susulan hingga perlintasan terpaksa ditutup. Kereta stop, kereta stop, kereta stop, kereta stop. Relnya longsor lagi. Para pekerja dari PT KAI yang tengah menyelesaikan perbaikan rel kereta api yang rusak di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah berusaha menghentikan laju kereta api yang datang dari arah Surabaya menuju Semarang. Pasalnya, batu balas dan sak pasir penahan rel kereta api yang baru saja selesai diperbaiki kembali jebol dan hanyut terbawa banjir susulan. Akibat kejadian, jalur perlintasan yang sudah selesai diperbaiki dan telah diaktifkan kembali terpaksa ditutup karena material yang menyangga rel kereta api hanyut diterjang banjir susulan. Sementara untuk para aktivitas pekerja dihentikan untuk sementara. Karena jebol itu perbaikan kemarin dialas dan itu batu kereta itu hilang semua. Dan berarti perjalanan kereta api saat ini seperti apa? Perjalanannya ya berhenti, nggak bisa ya. Sungai Tuntang kembali meluap pada Jumat malam disebabkan intensitas hujan tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Gubuk selama beberapa jam. Akibatnya banjir susulan pun menerjang sejumlah desa di sekitar lokasi tanggul Sungai Tuntang. Warga kemudian bergotong royong membuat tanggul darurat guna menghambat datangnya banjir yang mulai memasuki desa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim gabungan TNI Polri dan BPBD menggelar patroli di daerah terpencil yang terdampak longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan. Petugas mengendarai sepeda motor sambil membawa bantuan untuk warga di lokasi yang terisolir. Untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, aparat gabungan melakukan patroli ke lokasi terpencil dan terisolasi. Patroli dilakukan dengan menyusuri desa yang akses jalannya terputus di Kecamatan Petung Kriono. Tim gabungan memberikan bantuan sembako, juga memeriksa infrastruktur sekaligus mencari solusi terbaik untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Sementara itu, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriono. Dari data terakhir, sudah ada 25 jasad yang ditemukan di lokasi longsor. Namun masih ada satu korban yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan, langsung dari Posko Kesehatan bagi para korban longsor Pekalongan, Jawa Tengah. Halo, selamat siang rekan Hamzah, bagaimana kondisi para pengungsi di sana saat ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di Posko Kesehatan Puskesmas Petung Kriono, di mana ini merupakan salah satu pusat dari posko bantuan yang didirikan oleh petugas dan juga relawan untuk menampung korban yang ditemukan dari TKP
tanah longsor dan juga membantu para relawan dengan memberikan bahan-bahan pokok seperti makanan dan juga minuman. Saat ini kondisi di posko Puskesmas Petung Kriono ini terlihat cukup landai karena proses pencarian masih berlangsung, namun tim dari SAR gabungan ini melakukan pembagian tim dari proses pencarian dan evakuasi tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan ini membagi satu tim lainnya untuk mendirikan posko lain di salah satu titik di Sungai Welo, di mana Sungai Welo ini diduga merupakan tempat yang diberikan ataupun diberitahu oleh saksi mata kepada petugas SAR, di mana ada satu korban hilang yang berinisial Teguh Imanto. Teguh Imanto ini diduga berada di ataupun terbawa arus saat kejadian tanah longsor dan banjir bandang di Kecamatan Petung Kriono ini dan terbawa hingga ke Sungai Welo. Jadi pada hari ini petugas tim SAR gabungan ini membagi dua tim. Yang satu ini di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, dan satu tim lainnya bekerja menyusuri Sungai Welo di sepanjang Kecamatan Petung Kriono. Selain itu, hingga saat ini petugas sudah menemukan 25 korban dan jenazah dari TKP bencana tanah longsor, di mana ke-25 korban ini sudah berhasil diidentifikasi juga dan sudah dikembalikan kepada keluarga masing-masing untuk disemayamkan. Selain itu, petugas ini masih akan terus melakukan proses evakuasi hingga hari Senin nanti, karena SOP yang dikabarkan oleh Basarnas ini akan dilakukan selama 7 hari, kecuali jika nantinya ada pihak keluarga yang meminta untuk memperpanjang masa proses evakuasi dan pencarian korban. Karena hingga saat ini, Pram dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa satu korban yang dilaporkan hilang ini masih belum ditemukan, baik di TKP tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono maupun di Sungai Welo yang saat ini sedang disusuri oleh tim SAR gabungan. Nantinya kami juga akan terus mengupdate apakah satu orang yang dilaporkan hilang ini ditemukan dari TKP tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono. Sementara itu, Pram. Mengingat masih ada satu korban yang belum bisa ditemukan hingga saat ini, lalu hambatan para petugas di sana saat mencari korban seperti apa, rekan Hamzah? Ya, Pram, mungkin bisa dilihat juga terkait dengan hambatan di situasi Kecamatan Petung Kriono saat ini juga sudah kembali mendung. Selama 4 hari kami di sini memantau cuaca, juga hampir setiap hari ini turun hujan, dan dari siang hingga sore hari ini kabut akan terus turun, di mana kabut dan juga hujan ini merupakan salah satu hambatan utama dari tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi di TKP yang sangat curam dan tertutup material lumpur, di mana material lumpur ini jika kemudian dihujani dengan hujan yang sangat lebat ini akan menyulitkan kembali tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi, karena hingga saat ini proses evakuasi ini tidak dapat dibantu dengan alat berat seperti eskavator dan lain sebagainya karena jalanan yang curam dan tertutup material lumpur dan juga batu. Ini menjadi kesulitan dari tim SAR untuk membawa alat berat. Jadi hingga saat ini pun tim SAR melakukan proses evakuasi ini dengan cara manual, di mana ratusan personil ini diterjunkan ke 3 titik di salah satu Kecamatan Petung Kriono untuk memeriksa keseluruhan area yang cukup luas. Luas dari area yang diperiksa ini bisa mencapai 11 hektar, Pram dan juga pemirsa. Sehingga hambatan ini pun masih terus dihadapi oleh tim SAR gabungan di Kecamatan Petung Kriono. Pram. Baik, Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih dan tetap berhati-hati, rekan Hamzah. Kembali bersama kami di Ayu Siang, pemirsa. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. Total pagar laut yang telah dibongkar mencapai 11,75 kilometer. Personel gabungan Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan pada pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran terbagi di 3 titik lokasi, yaitu perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Total 11,75 km pagar laut berhasil dibongkar per tanggal 24 Januari 2025. Setiap harinya ditargetkan 5 km bambu dibongkar. Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, begitu masuk di jam-jam 2 ke sana, itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Pembongkaran ditargetkan selesai dalam 8 hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak.
Percepatan pembongkaran pagar laut diharapkan dapat mengembalikan mata pencaharian para nelayan yang sempat terhambat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Gizi Nasional membantah pihaknya mengajukan tambahan dana sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Dadan menjelaskan angka tersebut adalah dampak dari percepatan program agar segera bisa dinikmati oleh penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hidayana membantah telah meminta dana tambahan sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Menurut Dadan, angka tersebut didapat setelah Presiden Prabowo bertanya mengenai jumlah dana yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima makan bergizi gratis. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 70 triliun dan itu akan dilaksanakan. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami sampaikan tambahan 1 triliun. Jadi bukan Badan Gizi yang kita tambahkan. Oke? Saat ini BGN sudah memiliki dana makan bergizi gratis sebesar 300 triliun rupiah. Agar bisa mencapai target penerima sebanyak 82,9 juta anak pada bulan September mendatang, maka pihak BGN membutuhkan tambahan dana sebesar 100 triliun rupiah. Percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis dipicu dari keresahan Presiden Prabowo yang mendengar laporan bahwa banyak anak-anak yang belum menerima program ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Musim durian telah tiba, warga berebut buah durian di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan warga tidak memperdulikan keselamatan demi mendapatkan durian gratis. Mohon keamanan, mohon dibantu. Ratusan warga antusias mendapatkan durian gratis dalam Festival Candi Durian di Res Area Bromo di Desa Poh Gading, Kecamatan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka nekat naik ke atas Candi Durian tanpa memperhatikan keselamatan untuk mendapatkan durian sebanyak-banyaknya. Hanya butuh beberapa menit, ribuan durian habis diserbu pengunjung. Ini 1, 2, 3 nih. Dengan acara ini gimana Mbak? Senang apa Mbak? Senang. Ya. Harapannya seperti apa? Apa? Seru enggak? Seru, apalagi kalau kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, pasti bagus banget. Berapa durian tadi itu? Itu jumlahnya sekitar 1.600 dengan berbagai jenis macam durian. Ya karena itu kita beli dari petani-petani yang ikut di bazar kita hari ini. Ada ribuan buah durian yang didapat dari berbagai pedagang. Rencananya festival durian akan digelar setiap tahunnya dengan menambah jumlah durian agar masyarakat yang hadir dapat membawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tahun baru Imlek sebentar lagi. Komunitas pecinta barongsai sibuk di Pangkal Pinang untuk latihan. Sementara kue keranjang masih jadi buruan warga di tahun baru Imlek. Dan informasi ini pemirsa sekaligus untuk jumpa kita di iNews yang kali ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Selamat berlibur, terima kasih dan sampai jumpa. Sambut perayaan Imlek, komunitas pecinta seni barongsai Trilion Pangkal Pinang menggelar latihan intensif. Latihan yang biasanya mereka gelar 3 kali seminggu, kini dilakukan setiap hari hingga malam tahun baru Imlek tiba. Meski jadwal pentas perayaan Imlek tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, mereka tetap menggelar latihan keras untuk atraksi terbaik. Berbagai atraksi diperagakan, mulai dari gerakan dinamis para pemain barongsai hingga iringan musik tradisional yang menggugah semangat. Kalau menjelang Imlek ini kami fokuskan sesuai jadwal Trilion latihan. Nah, kalau dia seminggu sebelum malam Imlek, kami rutin setiap hari. Dengan waktunya sore malam kami latihan. Tidak hanya aksi barongsai, cemilan khas Imlek kue bakul atau kue keranjang juga tetap jadi buruan masyarakat.
Seperti yang dialami produsen kue keranjang yang terus mengebut pembuatan seiring meningkatnya pesanan kue di Jalan Dewa Ruci, Medan, Sumatera Utara ini. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue yang dilapisi daun pisang serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam. Bahkan setiap harinya, mereka harus mencetak 200 kue keranjang. Kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul itu. Dalam tradisi Tionghoa, kue keranjang memiliki makna dalam, diantaranya